Halo pemirsa, hari ini sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati adalah seseorang yang memiliki perjalanan panjang menjadi warga negara Indonesia. Beliau adalah seorang pemain sepak bola naturalisasi yang gagah berani membela Garuda di kancah mancanegara. Dan kali ini beliau tidak hadir sendirian, ada sosok wanita tangguh yang selalu setia mendukung sang suami untuk terus berkarya di lapangan hijau. Mari kita sambut Christian Gonzalez dan Eva Norida. Hai, selamat datang. Selamat pagi. Waduh, luar biasa sekali. Ini dia strong couple kalau saya bilang. Amin. Benar-benar. Kalau ada orang yang pepatah mengatakan di balik pria sukses itu ada sosok wanita yang luar biasa dalam mengiringi perjalanannya. Itu aura terasa sekali di sini. Benar-benar Mbak Eva luar Alhamdulillah. biasa. Oke. Kalau kita bicara tentang Christian Gonzalez, ini sih kayak nggak usah ditanyakan, dengan mudah kita dapat banyak sekali berita-beritanya. Tapi pengen tahu dari versinya Bang Gonzalez sendiri, bagaimana ceritanya bisa menjadi seorang pemain sepak bola. Nah, Bang Gonzalez asal Uruguay. Saya di Uruguay, negara Uruguay, Amerika Latin. Amerika Latin. Bagaimana kecintaan dengan sepak bola itu bisa tumbuh dalam diri? Awalnya dari usia berapa? Waktu itu di usia saya mulai 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Waktu masih kecil 5 tahun. Iya. Tapi itu dari papa saya, almarhum papa saya. Jadi memang dari keluarga pemain bola semua kah? Ya dulu papa saya tapi karena dulu dia seperti sekarang nggak ada kontra dan dia pilih untuk jadi tentara ya kalau ya nggak tentara salah. ya benar. Berarti dulu sama keluarga memang didukung jadi pemain bola atau sebenarnya ya bola hobi saja, jangan jadi pekerjaan? Nggak, karena papa saya cinta sepak bola. Dan kita ada 5 laki. Laki semua? Ya laki semua, 6, 1 perempuan. Paling kecil perempuan. Jadi 5 orang laki-laki semuanya nggak main sepak bola dong? Nggak, cuman Bang Gonzalez yang bertahan jadi pemain sepak bola. Ya, dan ada satu adik saya juga main bola tapi dia meninggal dia. Oh, I see. Ya. So it's in the blood sebenarnya. Ya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, kecintaan sepak bola Bang Gonzalez itu memang dari kecil. Tapi kecintaan antara Bang Gonzalez dan Mbak Eva itu dimulainya dari kapan dan bagaimana pertemuannya, kita korek lebih dalam. Karena kalau misalnya Mbak Eva pasti sering lah ya mendengar cerita-cerita kebanyakan orang. Aduh, pemain sepak bola, playboy, ceweknya di mana-mana. Kata setia itu tidak ada dalam kamus mereka. Nah, tapi Mbak Eva memilih untuk melabuhkan hatinya dan hidupnya bersama dengan Bang Christian Gonzalez dengan profesi sepak bolanya. Itu bagaimana, apa yang dilihat dari Bang Gonzalez ini? Yang pertama ya, jodoh itu di tangan Allah ya gitu. Saya sih orangnya saya nggak pilih-pilih siapa itu. Sebetulnya dari pertama sih ada dari keluarga saya nggak suka pemain bola. Karena katanya masa depan nggak bagus. Bukan tentang perempuan, enggak. Karena saya yakin pilihan saya insya Allah bagus. Karena saya orangnya straight. Saya orang meskipun biasa, cuma saya orangnya ya enggak. Kalau saya nggak suka, just go away. Kalau aku suka, I will stay gitu. Jadi terus sempat dari keluarga saya juga ngomong, kamu main bola kawin sama pemain bola mau makan rumput gitu-gitulah. Ada jadi keluarga saya gitu. Cuma saya bilang kita lihat aja insya Allah gitu. Dan ya inilah jodoh di tangan Allah, datanglah Bang Gonzalez dan alhamdulillah sampai sekarang kita baik-baik saja. Wah, ini ketemunya tuh bagaimana? Sedangkan kan Mbak Eva orang Indonesia, Bang Gonzalez Uruguay.
Amerika Latin. Saya kan dulu waktu muda, waktu aku SMP atau SMA itu aku sudah keliling dunia gitu. Karena keluarga besar saya banyak di Belanda, ada di Italia, ada di Jerman. Saya suka traveling. Saya kursus kebudayaan di CCF. Saya orangnya suka bahasa lain gitu loh. Begitu. Jadi dulu waktu saya jalan-jalan di Perancis, saya bahasa Perancis. Saya jalan-jalan di Belanda, saya bahasa Belanda. Jadi tergantung anginnya gitu. Tiba-tiba saya dari dulu SMA tuh suka sekali telenovela. Dan akhirnya aku bilang, I will get Latino gitu ceritanya. Dan aku alhamdulillah impian saya bilang saya nggak mau dengan siapapun kecuali Latino gitu. Jadi tentang sepak bola itu saya nggak ada pikiran, penting Latino. Jadi... Karena aku lihat telenovela sampai anakku namanya Vanessa dulu kan dia. Terus anakku yang ketiga itu Fernando. Itu kan Fernando Jose gitu. Fernando Jose itu Maria Mercedes. Maria Mercedes betul. Ingat kan? Nah itu gitu. I see. Sampai saya nyanyi sekarang tuh saya juga dulu kan rekaman video klip ya 10 tahun yang lalu. Saya juga bikin salsa Indonesia, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Spanyol. Saya sudah video klip, direkturnya dari Kolombia. Wow. Tapi abang bilang saya nggak mau istri artis. Nah alhamdulillah saya kok sekarang makin eksis di media sosial gitu. Jadi memang rezeki itu di tangan Allah. Saya cinta banget salsa, saya cinta banget nari. Saya nggak makan, penting saya nari gitu kan. Nah terus abang bilang kamu lebih baik nggak makan daripada itu bola ya. Jadi kita ada kecintaan masing-masing. Akhirnya kami sepakat. You love football, okay, do it. Saya suka nari, tapi 10 tahun ini saya fokus keluarga. Saya sudah hilangkan kecintaan saya nari gitu. Makanya saya mekar seperti ini. Wow. Karena saya dalam keadaan sedih, susah, senang, semua harus ada Spanyol. Harus ada nyanyian Spanyol. Jadi kalau saya lagi sedih, abang kasih salsa gitu. Gitu lah. Kalau dari Bang Gonzales, tatapannya luar biasa. Itu saya tuh sering dikejutkan dengan bagaimana melihat pasangan, apalagi kalau misalnya anak-anaknya udah pada gede gitu kan ya, tapi masih bisa mempertahankan kemesraan. Anak saya pertama justru sampai cemburu gitu, cemburu banget. Apa sih udah tua berdua romantis-romantisan gitu. Gitu. Jadi waktu di Bali kami banyak indoors ya di restoran kita. Justru saya sama abang laku nih di restoran indoors, di pantai, di sini. Jadi kayak suap-suapan berdua. Aku bilang, halo ini anak saya kan artis gitu. Bang Gonzales dulu aja sama Eva gitu. Jadi saya sempat waktu Amanda nikah di Bali. Nah itu justru manajernya, GM-nya mau kita untuk berroman-romanan ya, dikasihin kamar. Ini apa ini? Tapi bersyukur banget. Auranya memang memikat sekali ya. Oke, Bang Gonzales, cerita dong. The first time ketemu sama Mbak Eva, apa yang charming dan attract Bang Gonzales terhadap Mbak Eva? Pertama kali. Wah, kita bicara jujur ya dulu. Apa yang dilihat? Nggak lihat saya lihat dulu. Kok malah nggak lihat? Enggak. Emang aku hilang-hilangan? Enggak, tapi waktu kita ketemu, saya lihat apa? Ada sombong dia maksudnya gitu. Jadi bukan karena ngelihat Mbak Eva langsung, wow. Oh enggak seperti itu. Bukan Abang gitu. ini bukan. Lama-lama ya saya cerita. Kamu cerita, saya bukan tipe mata keranjang gitu loh. Ada cewek itu dia enggak. Jadi waktu itu dia itu ngeliat tembok, dia di tempat dance floor sama teman-temannya football, dia ngeliat TV, ngeliat tembok, nggak lihat orang. Kalau ada cewek malah dia ngeliat kiri, ngeliat kanan gitu. Nggak, tapi waktu itu suara kaca. Saya lihat nonton TV tapi lihat dia juga di kaca. Oh, ketahuan baru sekarang. Saya lihat, ini nanti pasti punya saya ini. Dari hati ke hati baru ngomong dia. Ternyata ya. Iya, dia nggak mau ngomong loh, nggak mau baru kali ini di hati ke hati dia bilang itu, tuh. Berapa jam kita tidak bicara. Iya, betul. Waktu terakhir, ya saya dekat, ya sampai sekarang punya saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya, jadi saya kan dance salsa. Saya sama teman-teman dance salsa kan benar-benar hobi, is my blood gitu ya, darah saya.
tiba-tiba ini cowok lumayan juga gitu. Saya kan suka Latin-Latin dengan alis yang tebal. Dulu kan Fernando Jose juga seperti itu. Nggak lihat saya makin dance sama teman-teman. Nggak lihat saya, oh awas ya, lu akan jadi milik gue gitu. Oh sorry maaf punten. Aku bilang, waduh ini will be mine gitu ya gitu. Tiba-tiba ya mau habis sampai mau habis ini acara salsa night-nya. Malah temennya mau ambil tangan saya, dia langsung datang zrek gitu. Temennya dia waktu itu dari Argentina juga. Mau ambil tangan saya, ini langsung zrek gitu. Itu cerita puluhan tahun yang lalu. Oh my God, kita nggak pernah tahu ya perjalanan hidup orang ya. Jadi pada malam itu semuanya sudah dalam hati tahu. She and he, they will be mine. Iya dia cuma minum aja, minum air mineral gitu, nggak lihat siapa-siapa. Saya suka cowok itu yang kayak gitu. Saya suka cowok yang sombong, yang nggak jelalatan gitu. Saya tuh suka orang tuh yang serius, terus nggak ngeliat cewek-cewek itu kayak gini. Aku suka banget, saya suka banget. Tapi kalau abangnya kemarin jelalatan, saya nggak akan gitu. Tapi pada saat itu tentunya sudah tahu ternyata Bang Gonzales ini memang memiliki profesi pemain bola dan memang profesional di bidangnya. Nggak tahu. Nggak. Jadi cuma ngelihat dari cuma fisik wajahnya menarik aja saya suka gitu aja. dan sikapnya yang dingin dan tidak bermain jelalatan. Betul. Itu. Dan saya menarik. dulu kan kayak gitar Spanyol. Kalau sekarang kan kayak gendang ya, nggak apa-apa. Yang penting kayak gendang sekarang. Tapi dulunya saya pernah jadi gitar Spanyol kan. Saya betul-betul suka banget dengan pernak-pernik Spanyolan gitu. Jadi pada saat itu komunikasinya menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggris kah atau? Saya udah Spanyol karena saya bisa. It's not perfect ya, bukan sempurna tapi saya bisa ya waktu itu aku bisa ya. Makanya abang ini kan dia fata-fata banget bahasa Indonesianya kurang. Sekarang bagus cuma logat masih Spanyol gitu, masih Amerika Latin. Saya paham banget sekarang style saya justru seperti Uruguay gitu. Coba dong ngomong Spanyol sedikit berdua, ngomong apa aja saya nggak akan ngerti juga sih. Cuman pengen mendengar aja. Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿qué estás haciendo ahora? Con ella hablando. Bueno. Waduh, kayak telenovela romantis banget gitu sih. Nggak, kalau mau telenovela lebih dekat. Nggak boleh, nggak boleh. Ini. Ini apa kunciannya sih? Apa kunciannya untuk bisa mendapatkan passionate? Apakah memang kan identiknya kalau kita nonton telenovela zaman dulu kan kayak katanya orang pria-pria Amerika Latin itu sangat passionate, sangat membara. Nah, maklum kalau kita kan hanya mendengar dan membaca ya, tapi kan Mbak Eva ini sudah menyelami selama bertahun-tahun. Apakah memang ini karakter pria Latino itu yang passionate? Sebetulnya abang ini juga keras ya, cuma saya bisa mengimbangin. Saya juga kan Batak juga keras, tapi kita masing-masing punya wadah gitu ya. Waktunya dia marah, saya harus yang sedikit down. Waktu saya emosi banget, dia langsung sedikit ya mi amor gitu. Yang saya agak-agak ini nih, beban banget gitu. Setiap ada siapa gitu yang cakep, malah dia tuh narik saya gitu loh. Nanti kan dikirain saya yang cemburu, padahal dia memang seperti itu. Kalau ada cewek cantik atau apa, dia tarik saya biar kalau foto kita berdua. Selalu dia mau foto berdua gitu. Begitulah seorang Gonzales. Boleh nanya nggak kenapa? Apa Ya yang itu ada dari bukan, pikirannya? nggak itu bukan karena istri saya cemburu dan masyarakat Indonesia juga. Saya salut, terima kasih karena mereka juga respect. Cuman untuk nggak ada gosi-gosi, kalau ada istri saya tarik. Kalau ada anak saya, Ditarik anak saya, sampai anak saya kan pemalu gitu. Untuk nggak ada gosi-gosi. Jadi dia tuh maunya keluarga gitu, keluarga yang utama gitu, selalu ada keluarga. Iya. Wow, jadi tidak mau tuh adanya foto bersama dengan orang lain berduaan, tetap harus menunjukkan bahwa ada keluarga di sana. Betul. Saya tidak sendirian, jangan sampai jadi cerita yang dibuat-buat. Luar biasa. Kok berbeda ya, kayak kita dengar kan secara general katanya pria Latin itu tergantung siapa yang memanage. Nah, itu kan. Ya pasti ada, tapi juga tergantung lagi. Karena untuk bangun keluarga tidak gampang. Apa yang buat susah membangun keluarga itu? Ya bertahan seperti sekarang saya sama istri dan semua anak, itu tidak gampang. Memang sih saya dengar Latin-Latin ya. Nah, kebanyakan tapi nggak semua. Iya.
Saya juga merasa kayak gimana gitu, suami saya kan Latin. Tapi ini Latinnya Latin yang sudah diarahkan orang Batak. Jadi arahannya anginnya lain gitu kan. Saya nggak tahu kenapa, alhamdulillah saya ini nggak tahu diberi kepintaran atau sesuatu gitu. Jadi abang juga alhamdulillah suka rumah. Dia nggak suka keluar rumah. Dia nggak suka party gitu. Ini ada contoh satu yang belum pernah saya omong ya. Waktu di setiap laga away, abang itu di setiap kota kenal dong dengan teman-teman, ada supporter, dedengkot atau apa, ada manajer. Datanglah ke kamar gitu. Bang, ayo kita jalan gitu. Itu waktu itu di kota Solo kalau nggak salah ya. Ya, di kota lain. Oke. Ayo bang jalan. Maaf. Jadi beliau itu yang bilang ke saya, Kak, kamu punya suami gila banget gitu. Kenapa gitu? Saya tanya dia, bang, ayo kita jalan di kota ini. Saya mau traktir makan. Dia bilang, saya di sini kerja. Kalau saya jalan-jalan, saya dengan keluarga. Bilang gitu. Nah akhirnya saya, oh alhamdulillah saya punya suami bener gitu. Jadi dia nggak mau keluar kamar, jalan-jalan, sampai saya telepon. Kenapa kamu nggak jalan-jalan? Teman-temanmu kan lagi off hari setelah tanding, sehari kan off. Besok lagi latihan. Saya di sini kerja, bukan untuk jalan-jalan. Kalau jalan-jalan saya bawa anak istri gitu. Wow, begitulah. Bang Gonzales cerita dong, bagaimana seorang laki-laki bisa punya nilai kekeluargaan sekuat Bang Gonzales? Untuk saya paling penting, di mana saya juga belajar dulu Amerika Latin ya, penting keluarga ya. Pertama, kedua, ketiga keluarga ya. Kalau bisa keempat, juga keluarga ya, karena misalnya kalau saya senang, saya mau senang sama istri dan anak-anak. Karena bukan itu, karena saya senang juga ada banyak orang ya. Tapi waktunya sini, orang itu nggak ada. Ada istri sama anak-anak. Kalau dia lagi di atas, orang-orang pada datang semua. Tapi dia sudah merasakan waktu dia lagi down atau lagi situasi nggak bagus, nggak ada selain istri dan anak. Dari situlah dia makin, kan perjalanan abang ini memang berprestasi. Cuma liku-likunya, Masya Allah. Saya yang menikmati kegarman itu dan saya saya itu putus asa gitu kan. Bener-bener yang tentang dunia bola itu, ya Allah udahlah. Memang prestasi abang tinggi ya, tapi di dalam itu kalau saya ceritakan satu Indonesia mungkin lebih dari viral 100 kali gitu. Boleh sharing nggak sih titik terendah apa itu yang dilalui? Salah satunya. Waktu waktu kita gaji terlambat. Lebih dari 6 bulan waktu saya hamil. Sampai abang di rumah sakit waktu itu nggak ada asuransi kita. Alhamdulillah sekarang harus ada asuransi gitu. Dan tidak ada satupun orang yang membantu. Begitu. Terus ya akhirnya abang sampai hamil anak ke-6 itu abang sampai tidur di bawah karena kita pakai kelas 2 gitu ya. Nggak pernah seumur umur baru kali itu. Dari itu ujian setelah anak lahir udah 2 tahun baru naik lagi. Wah juara di tim. Wah orang pada datang. Nah ini juga kemarin corona ya. Corona 3 tahun. Abang tinggi. Wah banyak telepon, banyak datang gitu. Tiba-tiba corona kan nggak ada bola. Abang nggak ada bola, nggak ada masukan, nggak ada 3 tahun kita ambil dari save money ya, kita tabung 3 tahun 4 tahun. Akhirnya ya itu kita kolaps gitu. Tapi alhamdulillah kami punya rumah masih bagus ya di Surabaya yang akan kami jual. Begitu banyak mengalami kekecewaan di Indonesia. Tapi Bang Gonzales tetap hadir, stay di Indonesia, membela Garuda. Yes. Dengan semua prestasi yang sudah dicapai, semua kekecewaan yang ditimbulkan. Kenapa Bang Gonzales sangat mencintai Indonesia? Selain mungkin Mbak Eva alasannya dan juga anak-anak ya. Tapi kenapa Indonesia Bang Gonzales? Apa yang dicintai dari Indonesia? Bagaimana pandangan Bang Gonzales terhadap Indonesia? Ya pertama saya harus terima kasih sama istri ya, karena dia belajar banyak tentang karakter dan kultur Indonesia. Karena saya dulu memang nggak tahu terlalu banyak ya, karena beda sama negara saya. Dan saya suka lanjut ya setelah istri dan anak-anak, masyarakat di sini
Rama apa kamu Ramah. Rama. Oh ya, Rama luar biasa, sopan. Ya, ada berapa que selalu tapi tata sopan. Itu saya suka dan aman. Baik. Menikah dari bahkan untuk beradaptasi dengan Indonesia kan benar-benar tidak ada pengantarnya. Lalu setelah menikah, ini kan dua dunia yang berbeda kan. Uruguay, Amerika Latin, Indonesia, Batak pula, ini udah culture-nya ini udah sangat berbeda. Ini gimana ceritanya dulu adaptasinya? Sepertinya dia merasakan di rumah itu Uruguay. Karena kami bahasa Spanyol, saya masak masakan Uruguay. Dan saya tipikalnya Bukan Uruguay tapi Amerika Latin. Amerika Latin. Saya masak dari di Kediri, abang tim 3 tahun. Saya masak roti tawar sendiri, saya masak baguette sendiri, saya masak everything, pizza saya masak sendiri. Jadi with my hand, abang itu merasa nyaman, semuanya ada gitu. Sekarang pun meskipun abang belum ada tim, tapi dia merasakan kita cukup untuk ada makan, ada hidup, ada semuanya. Karena saya berjuang untuk ini. Saya juga koleksi baju, saya koleksi busana muslim, Dubai, apa semua I do everything. Pokoknya saya harus suami dan anak saya selalu bahagia. Jadi abang itu ngelihat saya hanya nangis kalau saya disajadah. Saya ya kadang. Hidup itu kata orang layaknya roda kehidupan. Tapi terkadang laju roda kehidupan itu kita tidak tahu. Saat kita sedang berada di atas tiba-tiba kok cepat sekali kekecewaan itu hadir. Tapi Mbak Eva seperti yang saya bilang, saya bisa merasakan sekali apa yang menjadi prestasi, apa yang menjadi kekuatan Bang Gonzales itu, saya merasakan itu kekuatannya dari Mbak Eva. Makanya abang makin cinta karena saya kuat. Ya. Ujian, maaf, luar biasa, tapi saya tetap berdiri di depan mereka. Justru saya ini kayak tiang listrik gitu. Mereka nggak kekurangan apa-apa, tapi saya harus berjuang. Aktivitas saya, dari saya live, dari saya habis itu saya tidur sebentar, habis itu saya saya tahajud, saya zikir sampai pagi, terus habis itu saya tidur 1 jam, saya sholat subuh dan saya cuci baju, saya masak, saya ke pasar, saya pertemuan sama endorsement, semua saya lakukan. Saya cuci baju, kamu setrika. Oh iya, lupa. Ya, dia cuci piring, saya masak. Jadi saya habis masak dia datang langsung bersihin tanpa saya harus suruh gitu. Kita bisa sama. Jadi rumah itu harus ada parfum wangi banget gitu. Dan ya kalau saya capek saya cuma di sajadah aja udah nangis sama Allah gitu. Saya memang jauh dengan keluarga ya. Keluarga saya di luar dari Jakarta semua, hanya keluarga dari mama dari Jakarta gitu. Kalau kita lihat dewasa ini kan banyak pasangan justru menunjukkan begitu ada goyang dikit dalam rumah tangganya, mereka cenderung untuk pecah, pisah. Sedangkan kalau dari cerita sepintas dari Mbak Eva dan Bang Gonzales, gonjangannya itu berkali-kali banyak dan tidak ringan. Pernah loh di tim itu abang sampai 1 tahun gak dibayar, pernah. Siapa yang kerja? Kita berdua. Ya, nggak apa-apa, nggak ada secret lagi, saya nggak ada takut lagi gitu ya, karena capek juga gitu, kita nutupin terus gitu. Akhirnya sampai saya sakit, saya sampai melahirkan, semua orang tuh taunya wow gitu, karena saya bisa menutupin semua apapun ya gitu. Untuk saya sih suami saya bilang sama mama mertua, jangan khawatir anak kamu, lebih baik saya jelek daripada anak kamu, jadi anak kamu akan jadi diamond and saya yang jelek. Itu benar. Saya kadang ada yang mau fitnah saya, oh istri Gonzales ABC, padahal demi Allah tuh nggak seperti itu. Karena saya janji, saya lebih baik yang jelek, abang jangan. Lihat di Indonesia, abang diamond kan, legend kan gitu. Jadi saya nggak mau. Untuk saya, imam saya itu adalah hidup saya sampai mati. Gak boleh dekat. Bang Gonzales bertahun-tahun melihat dan menjalani kehidupan dengan seseorang, dengan perempuan sekuat Mbak Eva. Apa yang ada di hati? Perempuan luar biasa, kuat sekali. Itu saya. Terlihat sekali ya. Apalagi dia apa cerita tadi memang benar.
Tapi mungkin karena saya sudah belajar di Amerika Latin, untuk saya memang ada orang misalnya suka fitnah tahu. Apalagi itu bohong. Karena saya bisa sumpah dari Al-Quran ya. Sumpah di Al-Quran. Ya. Itu bohong mereka, nggak apa. Jadi banyak satu atau dua dari ini ya bilangin tentang saya, katanya jangan sama Gonzales karena istri ABC. Padahal saya nggak. Justru setiap di tim saya itu demi Allah ya, kemarin menantu saya hampir kolaps timnya. Demi Allah saya zikir sampai malam, sampai pagi. Saya dijabah Allah, nggak tahu kenapa saya seperti selalu dikasih Allah dengan ujian makin keras. Pokoknya saya pingin suatu hari saya menulis di buku, kalau saya ada modal saya bikin film. Biar semua tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Alhamdulillah kami sama abang alhamdulillah baik. Cuma sekeliling itu yang benar-benar, ini pertama kali saya buka ya gitu. Saya udah nggak takut lagi saya. Saya tutup berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi tentang bola saya udah kayak trauma. Abang kemarin ada tawaran tapi saya udah kita kerja alhamdulillah bintang tamu di ini di itu, bintang tamu Fun Game cukup untuk kita hidup gitu. Apa? Itu biasa ya sepak bola ya. Iri, cemburu. Karena misalnya ada orang dekat kita, tapi nama saya, prestasi saya apa? Karena di lapangan, bukan karena saya cari sensasi di luar ya. Dan itu karena mereka lihat, wah ini Gonzales umur seperti sekarang dia masih tetap berdiri kuat dan punya semangat. Dan mereka pelan-pelan ambil orang bicara di belakang dan maaf ya itu orang goblok dengar, mereka percaya tahu. Itu masalah. Jadi banyak fitnah yang dilontarkan untuk Bang Gonzales. Padahal Bang Gonzales itu nggak banyak omong orangnya. Dia hanya melakukan jawaban di lapangan. Prestasi saya seperti ini, tapi saya nggak banyak omong. Saya nggak suka, maaf ya, ngomong atau banyak omong gitu. Saya lebih ke action. Kalau abang tuh action gitu. Nggak banyak omong, justru orang datang. Nah dari situ, Gonzales, nah orang ini dipengaruhi, akhirnya kita dieliminasi gitu. Mungkin bisa cerita satu atau dua fitnah apa sih yang pernah dilontarkan oleh orang-orang ini yang sampai membuat capek banget. Una vez porque vos te caliente y habla cualquier cosa, pues tengo problema. Permisi ya. Ya. Saya cerita. Kata abang, kamu lagi emosi banget, jangan cerita, nanti saya jangan cerita. Karena saya udah siap mengutarakan, tapi abang bilang sabar gitu. Karena udah puluhan tahun ini saya di sini, jadi saya bilang abang, saya janji kamu nama akan diamond. Saya dijari-jari nggak apa-apa. Dan itu terus menerus gitu loh. Akhirnya saya udah kayak trauma. Abang belum pensiun, belum. Karena skill dia masih ada. Itu ya. Umur itu dari Allah. Dia bukan karena Gonzales sendiri main di lapangan. Ini satu tim ya. Tapi Allah kasih kesempatan ke saya untuk bisa cetak gol. Alhamdulillah ya. Cuma mereka karena di sini kita cuma bicara umur aja ya. Iya, kalau ngomongin umur udah kita kalah gitu ya kan. Cuma karena saya umur dan mereka masih muda nggak bisa apa-apa. Di situ mereka mulai gosi-gosi tahu. Tapi untuk saya nggak apa-apa. Saya Loco Gonzales kuat sekali. Cuma kasihan istri saya dan anak-anak. Karena untuk saya sudah belajar semua seperti itu. Contoh seperti ini. Gonzales masih bisa, iya bisa, skillnya kan kami selalu taruh di Instagram atau apa, keren banget. Tiba-tiba jangan nanti istri padahal kita nggak pernah ngapa-ngapain. Ya itu maaf. Mereka mungkin, saya orang Latin ya, itu Indonesia ya. Saya dulu punya manajer sampai 2010 itu manajer agen pemain, itu luar biasa. Dia datang bye-bye, dia bilang, ya Loco, kamu sekarang sudah neutralisasi. Lebih bagus istri kamu jadi manajer. Tapi dia bicara bye-bye. Ya oke. Setelah 2010, istri saya manajer. Ya pasti sih, saya tidak terlalu paham kontra ya, bahasa Indonesia. Saya ada kontra, saya pasti kasih sama siapa? Sama istri. Gak mungkin sama orang lain untuk baca. Betul. Dan karena istri saya lebih pintar hukum Indonesia dan semua kata-kata,
dia baca. Iya. Dan berapa kontrak kan salah. Itu nggak suka karena itu bicara, oh ya ini salah, tahu ini salah, Jadi salah. saya membetulkan kontrak, dikirain Ya. saya itu ikut-ikutan gitu. Kan aneh juga. Mungkin kebanyakan pikirannya itu perempuan tuh hanya di dapur, nggak bisa gitu dong gitu. Alhamdulillah saya punya sahabat banyak lawyer. Jadi habis ada kontrak saya lihat, terus saya bilang, Bang ini betul nggak gitu. Oh Mbak ini kayaknya harus ini. Nah akhirnya saya melontarkan ke itu, Pak punten maaf ini jangan gini dong, gini. Nah itu dikiranya saya itu istrinya ikut campur. Saya kan manajer gitu kan. Jadi ada pihak mungkin ininya masih kecil tidak menerima perempuan kayak seperti itu. Jadi seolah-olah saya itu selalu ikut campur. Padahal saya manajer suami saya. Waktu saya di Persik Kediri, kita di AFF, saya ikut. Saya diorangkan, saya dirasa hargai, saya dikasih bis, isi-isi pemain kumpul, itu luar biasa. Tapi beberapa yang abang kemarin, seolah-olah saya itu pengganggu. Padahal saya itu mendoakan saya sampai sakit, saya sampai puasa, saya sampai sekarang ada masalah dengan hormon karena abang main saya harus minum obat biar nggak mens, maaf. Sampai sekarang saya ada masalah dengan hormon. Kenapa? Karena dulu waktu abang gol 5 gol dalam satu pertandingan pernah, 6 gol pernah. Siapa yang berdoa? Siapa yang puasa? Saya sampai bilang dokter saya ada buktinya. Dokter Dwi maaf, boleh nggak saya minum lagi? Wah Bu Eva nanti masalah loh gitu. Saya pengen doa karena suami saya besok main. Itulah bodohnya saya all out untuk tim gitu. Tapi seolah-olah saya bukan apa-apa gitu. Itu yang sekarang tuh bikin saya sangat kayak trauma, kayak masih sakit gitu di dada saya. Tapi banyak sekali tim yang sangat menghargai saya juga. Ada 1-2 yang wah benar-benar luar biasa sakitnya, cuma banyak yang baik banget sama saya. Justru kalau nggak ada saya cari, dia cari Mbak Eva mana Mbak Eva gitu. Itu luar biasa alhamdulillah. Tapi yang 1-2 ini yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa gitu. 1-2 ini mungkin adalah pengingat terhadap kenyataan hidup yang tidak selalu manis. Betul. Tapi semoga itu menjadi tidak hanya pembelajaran, tapi malah menjadi kekuatan untuk menjadi tangguh. Mungkin itu yang didapatkan pelajarannya ya. Mbak Eva menjadi tangguh seperti ini selain karakter dasarnya, tapi ya itu dia. Satu perjalanan yang untuk menjadikannya sangat luar biasa dengan Bang Gonzales. Alhamdulillah. Luar sampai abang sekarang deket-deket dengan banyak gimana ya orang-orang yang tahu hukum atau apa. Kami sampai belajar dari sekarang gimananya. Makin pinter makinlah kita banyak musuh. Makin paham makinlah banyak kita disakitin gitu. Jadi alhamdulillah dulu kita waktu 2010 juga hadiah dari waktu itu KJRI dari Indonesia di Arab kalau nggak salah ya, kita dihadiahin umroh seperti itu. Kami sangat dihargain. Tapi pas ada 1-2 ini ya ampun, ini di sini tapi satu Indonesia yang benar. Saya umpamanya gosipnya di sini gitu. Saya menemukan gosip itu di pulau lain gitu loh. Katanya Eva habis ya, padahal ya Allah saya itu kalau sama tim saya udah berjuang sampai saya dekat sama supporter, saya bawa makanan di jalan, saya kasih supporter, saya itu cinta supporter. Kenapa? Tanpa supporter suami saya juga nggak seperti ini gitu loh. Mereka yel-yel dengan capek, saya apresiasi. Jadi saya dekat dengan para supporter satu Indonesia. Di Arema contohnya main di Jepara, saya dari hotel bawain makanan, ayo semua kesini, apa yang saya ada silakan. Saya itu orang seperti itu, tapi nggak ada namanya dikatakan Eva ini enggak. Justru seolah-olah abang dianatirikan gitu loh. Oh karena istrinya gitu. Padahal saya, what I do. Hanya nge-support suami. Tapi cara nge-support itu menjadikan timbul rasa sirik, rasa iri. Sehingga mereka memilih jalan yang negatif. Yes. Jadi saya sama suami udah mau bilang apa, disyukurin ada apa sekarang, fun game, kamu tetap bola. Saya juga buka sekolah bola sekarang, itu saya sendiri yang manage. Jadi I do everything, pokoknya abang harus tetap di atas. Ternyata perjalanan hidup itu tidak selalu seindah apa yang kita lihat baik di layar kaca maupun layar sosial media. Banyak sekali memang, walaupun bilang ini kan mega bintang, iya. Tapi tetap mereka menjalani kehidupan layaknya masyarakat pada umumnya, manusia pada umumnya.
Nah, saya tuh penasaran mengenai bagaimana perjalanan Bang Gonzales saat menjadi warga negara Indonesia. Satu pilihan yang luar biasa dan kabarnya salah satu syarat untuk bisa menjadi warga negara Indonesia adalah 5 tahun berturut-turut tidak boleh meninggalkan Indonesia. Benar ya Mbak Eva? Betul. Ya? Cerita dong, 5 tahun nggak pulang kampung. Oke, Bang Gonzales saya coba dulu, nanti Mbak Eva melengkapi ya. Ya. Bang Gonzales, 5 tahun. Ya waktu itu ada aturan 5 tahun kalau saya mau jadi warga negara Indonesia harus ikut aturan. Gimana rasanya? Apa? Rasanya gimana? Ya pertama berat sekali ya, karena ya walaupun saya tidak sering pulang ke negara saya ya, karena keluarga saya sekarang ada di Indonesia. Walaupun saya punya keluarga di sana, punya masih mama, tapi mama saya paha. Dan pertama berat, tapi lama-lama ya saya mau pengen jadi mau main untuk negara Indonesia, mau pakai merah putih, bagaimana rasanya. Dan tapi itu 5 tahun, cuma saya bisa keluar ke Singapura ya, untuk bikin visa aja. Setelah itu nggak bisa kemana-mana saya, harus tetap di Indonesia. Selama 5 tahun itu 2010. Mulai 2004 saya. Dari 2004. Ya. Terus yang 5 tahun tidak boleh harus di Indonesia itu jadi tahun 2004 sampai 2009. 10. Sampai 2010. Ya, 5 tahun. Kabarnya pada saat itu salah satu anggota keluarga ada yang meninggal sampai tidak bisa pulang. Pertama papanya suami saya sakit. Sakit-sakitan, pengen ketemu anaknya waktu 2000 Nando 2005. 2005 sakit-sakitan. Nah waktu itu saya hamil besar, itu kita belum rencana ya hamil besar melahirkan, abang pulang. Tapi hanya di sana ngeliat ayahnya lagi sakit gitu. Terus dia nggak bisa jauh karena kan anak baru lahir tuh, anak ketiga gitu. Saya ingat 2005. Terus suami saya harusnya 2 minggu, dia cuma 4 hari aja dia balik lagi. Dia bilang saya tidak bisa jauh dari keluarga. Oke. Papa saya is okay, memang sakit gitu, kena stroke gitu. Terus nah dari situ perjalanan Indonesia dia udah mulai proses naturalisasi, tapi susah banget dengan aturan 5 tahun. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke Singapura atau Malaysia, keluar Indonesia nggak boleh. Itu sepengetahuan saya gitu. Nah dia bilang kenapa kamu jadi Indonesia, dia bilang it's my dream. Aku mau pakai merah putih karena saya bangga dengan Indonesia, saya cinta Indonesia. Terus saya pikir juga kenapa sih aturannya kok gini gitu ya, kenapa kalau umpamanya tiba-tiba papanya stroke, koma itu berbulan-bulan. Terus dia bilang mamanya, mama maaf saya pengen jadi Indonesia, gimana saya nggak pulang nggak apa-apa. Terus mamanya nggak apa-apa, Iho gitu, Iho tuh anak nak gitu, nggak apa-apa nak gitu. Udah kalau kamu memang jadi Indonesia oke, nggak usah pulang. Sampai papanya meninggal. Terus ibunya dia bilang, ibu saya pulang Kak, jadi saya gugur jadi Indonesia, jangan. Papa udah di surga jadi nggak usah lah. Kamu doain aja dari Indonesia Nah, karena itu pertama, jadi ibunya sangat mendukung untuk jadi Indonesia. Terus lagi tahun kedua adiknya meninggal di Spanyol, entah didorong atau jatuh dari lantai berapa? Lantai 5. 5 meninggal juga, dia harus terbang ke Spanyol dong. Tapi sekali lagi dia bilang, ibu saya gimana, enggak apa-apa, tetap aja jadi Indonesia gitu. Terus tahun keberapa lagi ya Allah gitu, ujian terus kami itu. Adik kamu lagi? Kakak. Oh kakak, habis antar pacarnya pulang, dia ditembak antara cuma setengah meter, diambil dompet, meninggal. Nggak ada identitas, taruh di kantor polisi mayatnya. Nah itu lagi telepon, kamu gimana mau datang? Nggak usah, nah kamu tetap Indonesia. Jadi kehilangan keluarga yang sangat-sangat dicintai demi Indonesia. Nah kok sekarang cuma gini udah jadi Indonesia. Itu yang saya juga sedih gitu loh. Demi Indonesia, kalaupun ada orang
meninggal sanak keluarga, apalagi seorang ayah, apalagi seorang adik, kakak, pastilah pulang gitu. Demi Indonesia, dan ibunya sangat mendukung. Itulah keluarga Bang Gonzales, gak usah nak, udah meninggal, saya urus waktu itu 4 hari baru ditemukan kalau dia itu keluarga Gonzales gitu. Nah untuk naturalisasi kan sekarang gampang ya, mau oke di bukan itu, sekarang, pero setelah saya gampang. Abang kan pertama kali naturalisasi ya, ya Bang ya. Ya. Jadi waktu ada naturalisasi sekarang saya cuma gini, gitu aja ya Allah gitu, kenapa suami saya dulu nggak seperti ini gitu, padahal dulu kan Abang juga prestasinya bagus gitu, top skor kuanto 3 años ya, 4 tahun berturut-turut top skor, pokoknya perolehan gol Gonzales tuh banyak gitu. Benar-benar bukan perjalanan yang mudah, sangat sulit, tapi terus untuk Merah Putih, terus untuk Indonesia. Kenapa? Kalau secara logika orang awam, masyarakat pada umumnya, manusia pada umumnya, terkadang kekecewaan 1 kali saja udah bisa menyerah. Tapi ini dikecewakan berkali-kali, masih bertahan dengan tujuan untuk Indonesia. Kenapa? Bagaimana pola pikir itu? Nggak tahu ya, Abang cinta, dan saya sebagai orang Indonesia, saya bangga dong suami saya terlalu cinta Indonesia. Tapi kok sekarang benar-benar yang ya masyarakat Indonesia sangat cinta Eloko. Saya tahu karena saya live tiap hari, begitu legend, kamu nggak akan di hati saya sampai mati, kamu akan jadi ini saya. Pokoknya banyak sekali, alhamdulillah, terima kasih para fans Eloko gitu. Mereka tahu apa pengorbanan Eloko, tapi kenapa mungkin ya paling nggak diingat dari yang atas-atas gitu. Maksud saya gitu. Waktu naturalisasi ini, Abang waktu getirnya yang dapat, tapi itu demi Indonesia. Euforia 2010 nggak akan terlupakan untuk saya. Dan mungkin pecinta bola tanah air. Luar biasa. Dari bicara tahun 2010, saat itu dikatakan euforia di tahun 2010. Semua memandang Bang Gonzales, wah, seperti ya saya takutnya tidak sesuai, tapi ini dari pandangan opini saya pribadi adalah seperti dewanya sepak bola Indonesia. Tapi di saat yang bersamaan, di balik semua itu, masyarakat Indonesia tidak sedikit yang memberikan ungkapan negatif ke Mbak Eva. Bahkan saya dengar ada beberapa yang cukup keras mengatakan itu kepada Mbak Eva. Bagaimana menyikapi itu? Apa itu? Saya juga nggak pernah dengar. Ya lebih kepada netizen lah, ada komentar-komentar ABC itu. Gitu. Tapi kalau kami waktu itu nggak pernah main media sosial. Nah itulah hidup kami tentram. Mau orang waktu itu nggak ada WhatsApp, nggak ada. Kita baru-baru ini bikin Instagram atau media-media sosial baru sekarang. Kalau dulu tuh saya lebih ke keluarga saya bahagia, prestasi Abang naik, udah nggak mikir apa-apa. Saya bilang, saya janji waktu saya nikah sama Abang, apapun jelek suami saya, apapun kekurangan suami saya akan di depan untuk menanggung jeleknya. Suami saya harus diamond. Dari pertama kali saya bilang sama ibu mertua. Dan akhirnya ibu mertua alhamdulillah sangat sayang sama kita gitu. Mbak Eva, bagaimana sih bisa punya pemikiran seperti itu? Lebih ke kita fokus sama keluarga ya. Saya nggak terlalu mikir mulut mau apa kayak silakan, tapi jangan di depan saya. Kalau kita nggak bisa saya, bicara rumah tetangga, kita lihat rumah sendiri kita dulu daripada bicara sekarang rumah tetangga. Pun kita tuh nggak pernah, jarang lihat TV gitu. Jadi kita lebih udah masa bodoh, kita hidup sendiri. Yang penting kita positif, kita beribadah, kita bersedekah kalau ada. Abang Jumat berkah bungkus-bungkus, bagi-bagi di jalan setiap hari Jumat, alhamdulillah. Ini bukan ini ya, enggak, ini apa aktivitas kami. Jadi kalau dari rakyat Indonesia begitu banyak mencintai Eloko, ada segelintir, nggak terlalu saya pusing. Karena saya orangnya nggak ngeliatin satu-satu, enggak. Saya justru nggak tahu. Saya justru tahu sekarang gitu, nggak ada. Untuk saya sih selama saya 2010 sampai Abang
sampai sekarang, mungkin sekarang sedikit-sedikit gitu ya. Karena merasa gini, Eva kayak gitu kenapa sih Gonzales mau? Loh kan orang nggak tahu dalamnya saya. Mungkin saya tegar, saya kuat dan beauty orang kan nggak dari muka atau besar tinggi besarnya. Saya nggak terlalu peduli. Yang penting suami saya cinta saya, anak-anak saya cinta saya nggak terlalu pusing seperti itu. Jadi saya tuh orangnya nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting saya fokus sama menaikkan derajat suami saya gitu. Apa rasanya Bang Gonzales punya istri seperti Mbak Eva? Ya luar biasa. Gitu deh. Urusan semua di Indonesia nama saya, nggak ada nama dia. Mau pembayaran A, B, C, Eva, nggak ada Bang Gonzales. Saya bersihkan dari apapun. Jadi untuk saya, janji saya insya Allah suami saya menjadi imam yang diamond untuk saya. Nggak akan stop untuk berkilau gitu. Insya Allah sampai detik ini alhamdulillah banyak undangan bintang tamu di mana-mana. Luar biasa. Cerita dong soal anak-anak. Anak-anak 3, 4. Umur berapa aja? Itu keempat. Itu yang keempat. Yes. Yang Vanessa keempat. Amanda, Michael, Fernando, Vanessa. Siapa yang ikut jejak? Bapaknya? Amanda, Michael. No, jejak no. Oh. Apa? Jadi pemain sepak Pemain bola. Pemain bola. Vanessa sama Fernando, ketiga sama keempat. Kalau Amanda seperti saya, suka nyanyi, suka dance. Kalau Michael itu apa? Kalau kamu di kreator, apa konten kreator dia. Dia viral terus sekarang alhamdulillah. Anak-anak hadir berprestasi. Amin. Dan seandainya ya pemirsa bisa lihat, ini sayang sih anak-anaknya di belakang layar ya. Tapi kebersamaan mereka itu saya sampai ngeliat ini kayak keluarga di telenovela ya, segitu kuatnya gitu loh bondnya. Jadi kalau saya diundang tuh saya gini, saya kalau makan itu ingat anak. Jadi saya bawa anak-anak kemana-mana, saya bilang, saya diundang, boleh saya bawa anak gitu. Oh iya gitu. Jadi kalau saya seorang ibu, hanya seorang ibu, seorang istri, saya nggak bisa kalau makan enak tuh makan sendiri. Jadi anak harus di sini, mending saya nggak makan, anak makan gitu. Oh. Bagaimana anak-anak memandang abang di hadapan, maksudnya dunia persepak bolaan Indonesia itu memandang Christian Gonzales itu kan legend, satu sosok yang ya bahasa wow itu bahkan kurang kuat untuk menggambarkan Bang Gonzales. Tapi gimana anak-anak memandang Bang Gonzales di rumah? Atau dibilang, ya bapak saya gitu. Enggak sih, anak-anak nggak terlalu banget. Justru anak-anak ini kalau kemana-mana selalu bilang nama aja, nggak pakai Gonzales gitu. Apalagi Amanda. Amanda orangnya mandiri banget. Dia lulusan dari University Belanda. Jadi Amanda lebih ke very clever. Dia orangnya sekarang baru nikah, dia ta'aruf dengan pemain bola Itali tim nasional. Saya pengen jadi kayak mama. Dan mukanya menantu saya kayak dia, kan aneh gitu loh. Jadi ini adalah jodoh. 1 minggu kenal langsung di itu Dilamar? Lamar, langsung dilamar. Dan beliau menantu saya langsung mu'alaf Islam seperti suami saya. Jadi Amanda bilang, I want to bilang mama, jalan surga katanya. Untuk mu'alafkan seseorang jalan surga. Ma, aku dapat surga gitu. Jadi anak-anak terinspirasi saya, alhamdulillah. Jadi luar biasa ya. Kita sih kepinginnya bikin film gitu tentang keluarga Eloko, tapi ya saya mau jual rumah dulu untuk modal semua itu, insya Allah secepatnya. Tidak hanya buku, film, buku jadi sudah siap beredar atau masih dalam proses? No, saya ada berjuang dulu tentang penjualan rumah saya dulu untuk modal semuanya. Kecuali ada sponsor. Kalau gitu cerita sedikit dong, apa saja yang sedang dipersiapkan untuk kita untuk bisa merasakan kedekatan yang lebih dengan keluarga Gonzales ini? Buku sudah dipersiapkan? Real story of Gonzales life di Indonesia. Aku mau itu, saya mau itu, sorry. Impian kamu. Iya. Impian saya, beban saya berkurang kalau saya mengutarakan ini loh apa yang terjadi sama saya gitu. Dari point of view yang selama ini
sosok Mbak Eva yang memilih lebih diam, menyimpan? No, porque vos tenés que decirle que la gente como por el nombre de nosotros se piensa que siempre arriba, no es arriba, Ya. estamos abajo y Abang bilang arriba. seorang legend atau pemain bola profesional terpopuler pun pasti ada ujiannya. Kita nggak selalu di atas, kita selalu ada waktunya kita itu di bawah, dan ada pula kami underground pernah gitu. Terus anak-anak merasakan itu, anak-anak sempat, anak-anak abang main, anak tuh selalu ada di pertandingan, selalu, tidak pernah enggak, dengan doa dan yel-yelnya, sampai ada nyanyian nih, vamos, vamos papito, esta noche vamos a ganar, gitu. Kayak artinya ayo kayak timnas ya, hari ini kita harus menang. Nah itu ada Spanyolnya, anak saya bikin gitu. Jadi kita Amanda yel-yel, bikin itu. Amanda bikin sampai dia nyanyi Copa del Mundo bahasa Spanyol. Kami udah punya video klip. Saya bikin 11 lagu. Jadi, tapi saya nyanyi satu, Amanda satu, yang sisanya. Waktu itu saya sedih, waktu saya di Okname di rumah sakit, terus saya nulis-nulis, akhirnya ada lirik gitu. Dan dinyanyikan Amanda bagus sekali, alhamdulillah. Baik. Amanda sekarang sudah di Italia. Itali sampai ada kepastian dari tim suaminya ada di sini. Oke. Lalu yang kedua yang ikut Itu ini di depan. Oke. Yang bermain content creator. Iya, Content konten. creator yang dari tadi lagi nge-shoot kita kan lagi bikin bahan nih untuk orang tuanya. Iya, benar. Ya Fernando de rumah. Di Fernando di rumah, Di rumah. pemain bola juga. Iya, Ya, kemarin itu. dari Dan pertandingan. di situ la princesita Vanessa. Princess Vanessa katanya. Dan pemain bola juga Iya suka bola, main bola iya. di Indonesia. Ya tapi bukan masih main-main Dia suka latihan. mau main tapi kita belum. Saya ada rasa trauma, janganlah jangan. Dianya mama aku bisa. Aduh janganlah main bola lagi. Ya astaga udah. Mamanya trauma, anaknya mau gitu ya. Ini akan menjadi cerita berikutnya ini. Bagaimana ini parenting sistemnya untuk merelakan anak mengikuti hasrat dirinya. Ya. Tapi di lain pihak orang tua juga sudah menyaksikan banyak hal yang bikin trauma. Ya. Baik. Nah, bagaimana sih merasakan kehidupan dua budaya yang sangat berbeda di Indonesia? Apakah mudah sebenarnya atau ya memang cukup berat? Berat enggak, saya enggak merasa berat hidup di Indonesia. Makin di sini kan meskipun mau sekarang sembako mahal ya, cuma namanya juga hidup ya, life is go on, nggak mungkin dibawa terus gitu kan. Cuma sekarang gimana cari duit gitu aja sih. Kepintaran kita, keahlian kita keluarkan untuk kita cari rezeki itu aja. Kalau memang sembako naik ya udah kita apa yang terjadi kita harus strong and kita harus kerja gitu. Saya orangnya nggak bisa diem di rumah. I have to do something. Saya bikin baju, saya desain baju, saya everything I do myself. Everything, semuanya. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Eva untuk menopang keluarga apa saja? Sekarang ini nih, buku, layar lebar, dalam menunggu pemodal di luar sana silakan investor. Amin. Tapi kalaupun tidak, itulah ketangguhannya Mbak Eva. Ya udah rela rumah di Surabaya dilepas Ya. untuk bisa mencukupi ini. Terus Akademia. sekolah. Sekolah sepak bola. Saya mau buka sekolah Eloko karena permintaan DM tiap hari. Ayo dong ilmunya dikasih saya dengan berkiok-kiok saya buka. Nanti insya Allah launching tanggal 2 dengan kesederhanaan. Silakan datang kalau ada waktu ya. Untuk memotong pita Eloko kalau memang ada Eloko FC. Insya Allah gitu. kalau lancar tanggal 2. Tanggal 2 Juni silakan kalau Di ada Jakarta? waktu. Iya dong Jakarta di mini soccer. Di Minnesota. Dengan modal yang seadanya. Tapi saya ingin memberikan apresiasi masyarakat pecinta bola yang sudah DM saya minta tolong buka sekolah Eloko gitu. Untuk katanya untuk kangen gitu, tombol kangen dan mau ketemu Eloko gitu ya udah. Dan juga belajar skillnya Yes, itu. betul. Berbagi skill abang ya bang ya. Meskipun abang jangan nanti, no sekarang saya bilang gitu. Sekarang or never gitu. Ya udah kita nekat aja tanggal 2. Buku, film layar lebar, sekolah, anak-anak yang berprestasi. Mau barbershop ala Eloko juga karena ini kan saya yang bikin semua.
saya yang gunting, saya yang warna, saya suka. Ya. Ini iya, udah dari 2009 I do everything ya. Jadi 2009 sampai sekarang ini kalau belum orang digunting ya, ini udah panjang tapi biasanya bagus banget. Saya semua yang kadang di tim dia main ya. Ini cerita sedikit. Saya datang di kota itu abang main tanding gitu. Saya di hotel lain. Datang kita ketemu di taman. Saya cuma bawa gunting, bawa ini, bawa di parkiran. Saya gunting, udah masuk lagi di kamar gitu. Hanya jaga biar tidak ada gosip, tidak ada lagi fitnah gitu. Saya cuma take care suami gitu. Saya bawa roti gandum, saya bawa gunting, bawa ini. Wah saya gunting ini nih 1 jam. Udah ya, saya keringat-keringat pulang ya. Iya terima kasih Gu. Itulah saya. Tukang syukur, istri, manajer semua. I do everything. Sekarang kita tahu ya, kenapa jangankan untuk melirik, untuk foto bareng dengan orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga, tidak mau. Bukan karena istrinya cemburuan. Karena itulah lelaki sejati yang ingin menunjukkan bahwa dia menghargai istrinya. Itu dia. Cara dia menghargai istrinya, cara dia memproteksi dirinya dari gosip, dari fitnah, supaya memberikan kedamaian untuk keluarganya dan rumah tangganya. Betul. Jangan sampai pernah ada permintaan kayak begitu ya? Apa? Kalau misalnya Mbak Eva bilang, ya nggak apa-apa foto-foto aja gitu. Saya bilang udah sana, no gitu, saya tarik gitu. Tapi kadang sekarang banyak sekali, ya sama Mbak Eva. Nah sekarang gitu, dulunya kan ayo bang foto gitu. Kadang saya bintang tamu sampai saya kedencet-dencet karena kan semua ke Bang Loko. Gitu udah, abang narik saya ini gini, jadi kita tarik-tarikan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah terima kasih, ayo sama Mbak Eva. Sekarang mungkin masyarakat udah tahu seorang Eloko sukanya berkeluarga gitu. Luar biasa sekali. Kalau orang mengatakan bahwa sosok laki-laki sejati itu harus yang seperti A, B, C, D, E, banyak sekali. Tapi Bang Gonzales di sini cukup dengan kurangi kata-kata, tunjukkan sikap. Wah, ini yang luar biasa sekali. Tapi jangan salah, ada Mbak Eva yang juga bisa menyambutnya dengan baik. Karena kita pelajari bersama dalam episode-episode Hati ke Hati bahwa tidak bisa hanya satu pihak yang bergerak untuk melakukan apa yang terbaik untuk keluarga. Harus keduanya bisa mempertemukannya. Dan ternyata di sini kita belajar memang apapun latar belakangnya dari masing-masing sosok, saat mereka memutuskan untuk bersama, mereka harus bisa menemukan jalan tengah yang terbaik yang harus menjadi formula hanya milik mereka sendiri. Christian Gonzales dan Mbak Eva sudah membuktikannya bersama dengan kami. Dari sekian tahun bersama, masih adakah hal-hal yang belum sempat disampaikan kepada, kalau nggak salah sebutan sayangnya Papito ya? No. Bukan, apa? Amor. Amor itu cinta. Jadi dari pacaran sampai sekarang beranak 4 kita tuh panggilannya nggak pernah nama, nggak pernah. Amor terus. Jadi kita nggak bisa marah. Tetap aja kembali amor gitu kan. Jadi kalau lagi marah gimana? Ya tetap amor gitu. Iya, tetap cinta gitu. Indonesia. Aneh kan gitu. Jadi ya alhamdulillah kita ya Mor ya. Tuh kan gitu kan. Aku kesel pun Mor gitu. Udah. Jadi dia untuk saya sih namanya Amor, bukan yang lainnya gitu. Kadang supporter tiba-tiba datang, Amor, dia nggak mau denger. Ya Amor baru Gonzales baru dia lihat gitu. Kan dia supporter juga dengar gitu, Mor gitu. Apa sih Mbak Mor? Amor gitu, cinta. Iya Pak, aku cinta Papito juga katanya gitu. Ya udah ya gitu. Di sini ada fishbowl. Di dalamnya ini ada banyak kertas. Dan dalam kertas itu ada kalimat. Ya nanti mungkin Mbak Eva bisa bantu kepada Bang Gonzales. Kalimat yang belum lengkap. Jadi harus disambung dengan kata-kata yang dirasakan dari hati untuk satu sama lain. Continuar de escribir. Bang Gonzales tuh aslinya galak gak sih? Tergantung. Tapi di rumah dia terlalu cinta anak. Kita mungkin sedikit berargumen itu hanya karena anak. Dia terlalu memanjakan anak. Jadi saya suruh anak, tolong dong disapu. Dia yang ngambil sapu. Jadi tolong dong bersih kamarnya. Dia yang bersihin kamarnya. Gitu, terlalu over banget cinta anak gitu. Ya, ada pun yang jatuh, dia langsung lari. Bukan anak. Itu yang bikin saya agak-agak kadang gitu aja sih. Tapi di lain pihak setelah kita berargumen terus dia hanya poinnya cinta terlalu anak. Cinta banget dengan anak gitu. Kalau ada uang pun saya bilang itu uang untuk ini. Langsung dikasih anaknya.
Saya bilang itu for you. Saya bilang saya kan pergi gitu. Jadi selama ini juga keuangan saya yang pegang gitu. Saya kasih kartu dia nggak mau balikin ke saya. Saya kasih dompet ada duit saya kasih dia nggak mau taruh di meja. Jadi dia tuh maunya kayak gini aja nggak mau ada uang. Saya kasih dompet ada uangnya ada ATM saya kasih dia nggak mau. Adapun uang dikasih anak-anak untuk happy gitu. Anaknya, jadi anaknya juga cinta banget sama Papito gitu. Luar biasa sekali. Wah, itu bukan karena Latinnya kan? No. Enggak kan? Itu Karena memang penting dari keluarga mungkin ya. Dari istri dan anak saya senang daripada saya. Istri bilang, suami saya harus jadi diamond. Suami bilang, istri dan anak harus lebih senang daripada saya. Ini yang namanya saling melengkapinya tuh kayak gimana. Tapi itu Aduh, memang luar biasa sekali. demi Allah, apa kita bicara sekarang jujur, kita nggak percuma. Penting istri saya dan anak saya senang daripada saya. Itu sudah cukup untuk saya. Jadi kadang ada pihak-pihak yang nggak terima seperti itu. Ini loh saya, Gonzales kamu kesini. Tiba-tiba Bang Gonzales, ya itu anak saya, selalu istri anak saya. Jadi kalau memang seorang bapak kan seperti itu sebetulnya. Jadi kadang-kadang itu yang bikin orang juga rada-rada sirik juga bisa. Tapi sebetulnya saya bilang, udahlah kamu aja no. Kalau nggak ada kamu saya nggak mau. Kalau nggak ada anak saya nggak mau gitu. Jadi saya nggak bisa merubah pikiran seorang suami atau bapak yang cinta banget dengan istri dan anak gitu. Mungkin dari keluarganya kali ya mencintai istri anak seperti itu. Habis ini ntar pemirsa langsung rame-rame cari pria Latin. Nggak gitu ya, ini memang Bang Gonzalesnya karakternya seperti itu. Bukan semua Latin, Iya. Ini seorang Gonzales gitu. Yes, benar sekali. Oke, silakan diambil ini, dicari-cari ada beberapa kertas di sana, silakan dipilih. Dan jangan dibuka dulu. Tapi nggak susah itu nggak? Enggak lah. Silakan. Saya ini aja. Oke, baik. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu. Mungkin kalau awal silakan mungkin Bang Gonzales yang akan melengkapinya dulu. Oke? Bang Gonzales silakan dibuka, dibaca sambil menatap ke Mbak Eva. Dia ketawa sendiri. Itu tinte. Kejahat ya. Ih, merah mukanya, oi. Baik lo buah ni. Oh, Sarah. 10 juta. 10 juta. Kamu tuh duit aja. Aku sini, jika kamu Tu eres triste cuando yo enggak. no tengo dinero. Nah, entonces. Cuando yo rezar llorando, dice. Nggak boleh. Apa? Pero itu, Ya, untuk saya ini. Yo triste cuando tú. Ya kalau Yo saya merah. sering dia, istri saya kalau sola dia selalu nani terus. Itu saya ikut sini. Bang Gonzales sedih kalau melihat istrinya menangis. Ya kita hanya bisa menangis sama Allah ya, apapun itu. Jadi sebesar-besarnya manusia itu tetap harus ingat pada Allah dan semua masalah yang kalau kita cerita masalah sama manusia nggak akan henti gitu, nggak bisa berhenti. Kalau sama Allah kan insya Allah dikabulkan. Kalau saya seperti itu pemikirannya. Jadi jangan sampai menitikkan air mata lagi. Amin. Gantian. Oke, Mbak Eva ke Bang Gonzales. Nanti bahasa Indonesianya boleh supaya pemirsa bisa mendengar, tapi abis itu disampaikan kembali menggunakan bahasa Spanyol. Silahkan juga. Maaf jika selama ini aku Beri plata cara tuh. Kau aja. Enggak aku apa ya. Dijiste que gampang. Maaf jika selama ini aku banyak nangis. Karena saya ingin apa yang saya cita-citakan di ijabah Allah.
sudah Amanda udah dijabah Allah. Saya minta calon yang terbaik untuk anak saya, dapat yang terbaik. Dan selama ini maafkan aku sayang, mi amor, kalau saya sering nangis di depan kamu, itu bikin kamu makin stres. Lo siento. Muchas gracias, mi amor. Oke, tu mano. Ini kok jawabannya saling melengkapi banget sih. Amin. Bang Gonzales bilang, saya sedih kalau melihat kamu menangis. Lalu Mbak Eva, dapat pertanyaannya, maaf jika aku sering menangis. Kadang Amanda datang ke rumah terus saya peluk anak saya dan saya nangis gitu. Nah itu dia lagi di meja makan minum teh gitu, selihat lagi dia. Tapi alhamdulillah udah sekarang tinggal berjuang ya Bang. Ya. Mudah-mudahan impian saya terlaksana dengan semua harapan saya tadi. Amin. Terima kasih banyak Bang Gonzales, terima kasih Mbak Eva. Sama-sama. Cerita yang sangat menginspirasi dan bisa menguatkan banyak orang di luar sana. Amin, amin. Tidak hanya dalam membangun rumah tangga, tapi juga membangun keluarga, menjaga komitmen, dan kekuatan dalam menjalani hidup dengan segala bentuk ups and down-nya, cobaan, perjuangan dalam hidup. Tapi di sini kita lihat bagaimana sosok keluarga yang diterpa begitu banyak cobaan, begitu banyak kekecewaan, tapi tetap memilih untuk terus bersama, kita berjuang bersama, tidak meruntuhkan komitmen yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih kepada pemirsa untuk kebersamaannya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dipersembahkan oleh sahabat-sahabat saya bisa menjadi inspirasi bagi Anda, menjadi bentuk kekuatan untuk Anda semua, untuk kita semua yang ada di sini. Saya Yudinoh pamit, sampai jumpa. Ciao, ciao. Bye-bye.